Selamat Tahun Baru 2021. Di tahun 2020 kita bisa melewati semua karena kasih karunia Tuhan. Sekarang kita akan menyaksikan Kaleidoskop 2020 gereja kita. Mari menyaksikan.
Shalom saudara-saudara, Shalom, salam sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian firman-Nya, kita terlebih dahulu akan berdoa. Bapa di surga, kami telah siap untuk mendapatkan lawatan-Mu, sapaan-Mu dengan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kepenuhan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang boleh kami terima, sungguh firman itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan yang sudah tertulis dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini di awal tahun 2021, di mana kita sudah menapakkan kaki kita selama 3 hari, karena hari ini adalah Minggu tanggal 3 Januari 2021, sehingga kita sudah menapaki selama 3 hari tahun 2021. Dan tema khotbah yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah Dia datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kata terhilang itu dapat diartikan tersesat. Ya. Mengapa tersesat? Bisa oleh karena manusia menjadi murtad. Bisa juga manusia terlalu disibukkan dengan hal-hal yang duniawi, sehingga manusia orientasinya bukan lagi kepada Allah, tapi dengan harta dan kekayaan. Tersesat juga bisa disebabkan karena manusia bukan lagi menyembah kepada Allah, tapi kepada berhala. Tersesat juga bisa terjadi karena manusia hidup yang mau dipimpin oleh roh kedagingan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10 menceritakan bagaimana seorang kepala pemungut cukai, dia seorang yang kaya raya, dia namanya Sakius.
Ketika Yesus masuk di kota Yeriko dan Sakyus mendengar siapakah Yesus yang selama ini betapa sangat populer, maka ia ingin tahu. Namun karena dia menyadari fisiknya yang pendek, sementara yang mengikuti Yesus itu begitu banyaknya, oleh sebab itu kemudian dia lari naik ke pohon supaya melihat siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena Sakyus sebagai kepala pemungut cukai yang tidak terlepas dengan cara-cara ketika dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya, orientasinya hanya mengejar harta dan kekayaan, tidak mempedulikan bahwa yang menjadi objek dalam pemungutan cukai itu adalah orang-orang sebangsanya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sakyus adalah salah satu umat Tuhan, anak Abraham yang menjadi target Allah untuk dicari dan diselamatkan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara Allah mencari dan menyelamatkan anak-anak Abraham yang terhilang itu? Saudara, melalui bagian firman Tuhan ini saya ingin sampaikan cara Allah yang dipakai untuk mencari dan menyelamatkan umat yang terhilang, yaitu dengan 3M. 3M. Tetapi yang dimaksud bukan 3M seperti dalam masa pandemi ini, ya. Selalu mencuci tangan, ya, memakai masker, menjaga jarak. Tetapi 3M yang dimaksud dalam firman Tuhan ini, yang pertama, cara Allah mencari dan menyelamatkan yang terhilang yaitu menjelma menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Allah turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia yang kita kenal dengan peristiwa Natal. Kemudian M yang kedua, di mana Tuhan Yesus dalam mencari dan menyelamatkan yang terhilang itu, dengan M yang kedua adalah Tuhan mau bersama-sama, ya, tinggal dengan orang berdosa, mencari dan dia mau tinggal bersama-sama dengan orang berdosa. Maka saya boleh katakan M yang kedua itu menjumpai Sakyus orang berdosa itu dan tinggal bersama dengan dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi M yang kedua adalah menjumpai orang berdosa dan tinggal bersama. Kemudian M yang ketiga, dia datang mencari menyelamatkan yang terhilang dengan cara memberi keselamatan. Memberi keselamatan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 8 dan 9 dikatakan, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sehingga ketika Yesus menjumpai orang berdosa dan tinggal bersama, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17 dikatakan bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Allah ini. Sesungguhnya kita dahulu adalah
bagian orang-orang yang terhilang. Tetapi oleh karena Tuhan datang dan mencari yang terhilang, itu adalah Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya sudah diketemukan, maka Tuhan ingin menyelamatkan kita, dan kita menerima atas anugerah itu dengan penuh iman. Maka kita sungguh-sungguh yakin diselamatkan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang berat ini, mungkin banyak orang yang menjadi frustasi, banyak orang yang menyerah dan tidak berserah. Tapi yakinlah dengan pasti, yang berat itu, kata berat ketika di tengah ditambahkan menjadi berkat. Karena Tuhan sudah menemukan kita kembali, dan Tuhan menyelamatkan kita, artinya kita akan diberkati. Karena berat menjadi berkat, karena di situ adalah Kristus. Ketika Kristus ada di tengah-tengah situasi dan kondisi yang berat, walaupun kita mengalaminya, namun karena Kristus berserta dengan kita, maka Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, akan yang berat itu menjadi berkat. Oleh sebab itu, mari di tahun 2021 ini kita semakin dekat dan melekat hanya kepada Sang Kristus, karena Dia yang sudah mencari dan menemukan yang terhilang itu untuk diselamatkan dan diberkati, agar kita juga menjadi berkat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami terima, kiranya menerangkan dan menolong hati kami yang terdalam, sehingga Bapa, di tengah-tengah situasi kondisi yang berat ini, Tuhan sanggup ubahkan yang berat menjadi berkat. Oleh karena Engkau selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami, Kristus senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, dan Engkau yang selalu memberikan berkat kepada kami, dan kami yakini berkat itu akan berlimpah sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melalui firman yang sudah kita dengar, kita boleh diingatkan kembali bahwa kasih Tuhan yang besar itu yang boleh mencari kita yang pernah terhilang. Mari dalam menapaki tahun 2021, kita memohon pimpinan dan bimbingan dari kami Tuhan. Sekalipun berat, tetapi Tuhan selalu bersama kita. Kita akan menaiki setiap doa syafaat kita. Mari kita persiapkan dengan pujian. Tenanglah kita.
surga dengan tangan kananmu untuk memberikan kemenangan kepada setiap kami. Itu sebabnya kami senantiasa berserah sepenuhnya di dalam pertolongan dan penderitaan Tuhan. Bapa, saat ini kami bersehati kembali menghampiri tahta suci-Mu, dan kami ingin memohon atas belas kasihan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, terlebih dahulu ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tahun 2021 ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh meyakini bahwa penyertaan-Mu tetap berlaku bagi setiap kami umat tebusan-Mu, umat pilihan-Mu. Sekalipun kami tidak dapat memungkiri bahwa tahun 2021 masih dalam suasana tahun yang berat, namun kami yakin pasti tahun yang berat dalam nama Tuhan Yesus Engkau sanggup mengubah menjadi tahun penuh dengan berkat. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang tahun 2021 tetap dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan kami yakin pasti hari-hari ini di antara jemaat Tuhan, walaupun masih ada yang mengalami tubuh dan sakit penyakit, kami yakin pasti Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Maka kami berseru dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, dalam nama Yesus dipulihkan. Jemaat yang dalam usia dalam nama Yesus diberi kekuatan yang baru dan kesetiaan dalam Tuhan Yesus sampai Maranatha. Kami serahkan setiap keluarga Tuhan beserta anak keturunan mereka. Tuhan yang menjaga pertumbuhannya, Tuhan yang perlindungannya, Tuhan yang sumber keselamatannya. Kiranya setiap mereka senantiasa hidup yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan budinya. Maka kami pasti tahun 2021 setiap warga-warga Tuhan diberkati dalam rumah tangganya, diberkati di dalam setiap pekerjaannya, diberkati dalam setiap usahanya, diberkati juga dalam setiap membimbing dan anak keturunannya. Dan kami yakin pasti setiap anak-anak mereka masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa surga, kami serahkan bangsa dan negara kami sepenuhnya di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Sekalipun Bapa, pandemi COVID-19 belum berlalu dari negeri kami, namun kami yakin pasti oleh pertolongan Tuhan melalui negeri kami dalam yang tertinggi sampai terbawah, ketika mereka boleh bersinergi saling bahu-membahu dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, maka bangsa dan negara kami akan dimampukan melewatinya. Bahkan kami akan pasti di dalam waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi Tuhan, pandemi yang sudah berlalu dari negeri kami, bangsa kami akan mengalami pemulihan berkat yang perlu dijuangkan. Terima kasih Tuhan. Bapa surga, segenap jemaat-Mu akan bersama-sama melakukan persembahan syukur. Engkau berkenan memberkati dan menguduskannya. Sudah persembahan syukur ini layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Terpujilah nama-Mu di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang berkati oleh Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama berdiri dan terima berkat yang datang daripada-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan